Shalom, selamat malam Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pelayan firman dan majelis jemaat mengucapkan selamat berjumpa dalam ibadah Sensuramorum Kamis malam. Para murid menjadi saksi bagaimana pada malam itu Yesus Sang Guru mengambil rupa seorang hamba yang melayani. Ia bangkit dan menanggalkan jubahnya. Kemudian mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Tidak hanya itu, Yesus pun menyeka kaki itu dengan kain yang terikat di pinggangnya. Yesus yang adalah guru dan Tuhan saja mau melayani para murid dengan kerendahan hati. Bagaimana dengan kita? Adakah kita telah saling melayani satu dengan yang lainnya? Bukankah Tuhan Yesus memberikan perintah bagi para murid bahwa keteladanannya mendatangkan kewajiban bagi kita untuk melakukannya yang sama pada yang lain? Jemaat, kami ajak bangkit berdiri. Malam itu, malam yang sungguh membahagiakan, sekaligus malam yang mengharukan. Jantung-jantung para murid berdentang kencang, tiada kuasa menahan hentakan cinta kasih yang diperbuat Tuhan Yesus. Bahkan di malam kenangan itu pun semua gereja Allah di seluruh dunia bersama merayakan perjamuan terakhir dengan satu wujud, pengenangan akan kasih Kristus yang tiada batasnya. Karenanya pada malam ini, marilah kita dengan segenap hati yang kudus dan rendah hati melaksanakan perayaan perjamuan terakhir ini bersama Yesus. Dengan rasa haru kita menyanyikan pujian dari Lihatlah Anak Domba Allah. Lihatlah Anak Domba Allah yang datang menghapus dosa dunia. Datang dengan hina agar yang hina jadi mulia. Oh Yesus, agunglah kasih-Mu, sungguh ajaiblah pengorbanan-Mu. Kau pikul semua dosa manusia, Kau bawa serta-Mu mati di Golgota. Terimalah segala puji, oh Tuhan. Hanya Engkau-lah yang patut diagungkan. Tiada yang lain lebih berharga bagiku. Hanya Engkau, oh Tuhan
Mari kita tasbihkan ibadah kita Kamis malam hari ini. Sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan kita tangannya. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara. Nats pembimbing terambil dari Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 153 ayat 1 dan 3. Ku ingin menghayati. Jemaat dipersilahkan duduk. Dan akhirnya tibalah perayaan roti tidak beragi di mana domba Paskah disembelih. Maka Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, "Pergilah, sediakan makanan Paskah untuk kita." Aku ingin makan makanan Paskah dengan kalian sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan makan lagi sampai dinyatakan dalam kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan Allah yang menumbuhkan semua makanan di atas bumi. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Lakukanlah ini untuk mengenangku.
Terpujilah, wahai Engkau, Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang telah menciptakan buah anggur. Inilah darahku yang ditumpahkan sebagai perjanjian baru. Tuhan, Engkau mau mencuci kakiku? Yang kulakukan kau belum mengerti sekarang, tapi engkau akan segera mengerti. Tidak, Engkau tidak boleh mencuci kakiku. Kalau demikian, engkau tidak akan bersamaku. Guru, jangan hanya kakiku, tapi juga tangan dan kepalaku. Dia yang sudah mandi hanya perlu mencuci kedua kakinya, karena tubuhnya sudah bersih. Kalian sudah bersih, tapi belum semua. Kalian mengerti yang kulakukan? Kalian menyebutku sebagai guru, dan hal itu benar. Aku memang guru, dan hal itu benar. Jika aku sebagai guru mau mencuci kaki kalian, maka kalian sebagai murid harus saling mencuci kaki satu sama lain. Orang yang akan mengkhianatiku sekarang ada bersama kita. Anak manusia akan mati seperti yang telah ditetapkan. Tetapi celakalah orang yang telah mengkhianatinya. Bukan aku orangnya. Tapi guru, siapa yang berani melakukan ini? Tidak ada keraguan bahwa ada seseorang di mana ia mempercayainya lebih dari yang lain. Petrus, kau memperlakukan semua orang seolah-olah pelayan. Tapi Petrus adalah orang kepercayaan guru. Itu benar sekali, Petrus. Kau mendahului semua orang, dan dengan cara apapun berusaha menjadi kepercayaan guru. Itu benar.
Aku adalah orang yang paling penting. Yang terbesar di antara kalian harus menjadi seperti yang terkecil. Sebab aku ada di sini untuk melayani kalian. Malam ini juga, kalian akan tercerai-berai dariku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala hingga domba-dombanya tercerai-berai. Walaupun semuanya pergi, aku tidak akan pergi. Simon, setan telah diminta untuk menampi engkau seperti gandum. Aku akan pergi dulu, ada urusan. Tapi aku berdoa untukmu, agar imanmu jangan jatuh. Aku bersedia untuk ikut bersamamu ke dalam penjara, sampai mati. Aku berkata kepadamu, sebelum ayam jantan berkokok, kau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Dalam rumahmu tersedia hidangan perjamuan bagi semua orang. Mereka yang siap menerima hidangan darimu dipersilahkan menikmati dengan penuh sukacita. Engkau menyatakan kasih kepada semua orang. Kasih-Mu tidak terbatas kepada siapa saja. Apapun keadaan mereka, semua disambut dengan ramah. Semua kau peluk dengan mesra. Di perjamuan malam terakhir, roti dan anggur menjadi santapan yang menyatukan hati. Membebaskan manusia dari kerakusan dan ketamakan. Untuk itulah saat ini kita dipanggil saling berbagi dan membasuh dengan usapan cinta. Allah selalu berkenan dengan kerendahan hati dan pengampunan. Marilah kita lakukan dengan cinta yang besar, cinta Allah di dalam penebusan Kristus. Marilah dengan penuh kerendahan kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, pada hari Kamis malam ini, bersama umat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah Putra Allah, kami datang ke hadirat-Mu. Engkau mengenal dengan sempurna seluruh keberadaan diri kami. Dosa-dosa kami tidak tersembunyi dari hadapan-Mu. Karena itu janganlah Engkau memalingkan wajah-Mu dan meninggalkan diri kami. Namun kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perasaan, perkataan, maupun tingkah laku. Semua dosa kami telah menyakitkan hati-Mu dan hati sesama kami. Sebab melalui kuasa dosa, kata-kata kami menjadi beracun. Perilaku kami menjadi batu sandungan dan menyebarkan permusuhan serta kebencian. Pulihkan dan perbaharuilah diri kami dari kuasa dosa yang membelenggu kami. Terangilah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami selalu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat, mari kita menyanyikan kembali dari PKJ nomor 37, bait 1 dan 2, Bila ku renungkan dosaku. Dosaku padamu.
sayangmu, kasih sayangmu, perlindungan di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, kasih sayangmu, pengharapanku, sabar kasih setiamu selalu ku sombongku masih menggoda. Di hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang, kasih sayang, perlindungan di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, kasih sayangmu, pengharapanku, sabar kasih setiamu selalu ku rindu. Kita masuk dalam berita anugerah. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang dengan sungguh mengaku dosa kita dalam doa kita, maka firman Tuhan terambil dalam Markus 14 ayat 18 sampai 21 menuliskan demikian. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat, marilah kita kembali memuji Tuhan dari SPL nomor 171, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi
pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Jemaat, kami ajak bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat masih tetap berdiri. Marilah kita arahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sahat Sitorus. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu.
saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sangat merindukan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam Kamis malam ini terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya,
engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang telah mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, saya ulangi sekali lagi, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan, yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Hosiana, 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 Hosiana. Saudaraku terkasih, tema daripada ibadah kita ini, ibadah Kamis malam, ialah kerendahan hati Yesus. Kerendahan hati Yesus. Saya mau mengajak saudara-saudaraku terkasih, dengan kita beribadah, dengan kita mendengarkan khotbah, berarti kita mendengarkan hati Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, berarti kita membaca isi hati Tuhan. Tentunya kita dengan membaca isi hati Tuhan, kita tahu segala sesuatu rencana Tuhan. Kita tahu kebaikan Tuhan. Kita tahu kemurahan Tuhan. Tentu kita tidak sama dengan manusia-manusia dunia. Dengan Tuhan membukakan isi hatinya, di mana kita membaca Alkitab, di mana kita mengerti akan kebenaran isi hati Tuhan, tentu kita mencintai kebenaran itu, mencintai Tuhan dengan segenap hati, bahwa kita adalah manusia-manusia Allah yang cinta akan keadilan, yang suka akan ibadah,
beribadah kepada Tuhan dengan benar. Bukan kita datang ke gereja, bukan kita menyanyi, tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Kiranya hati pikiran, bahkan segala kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Kasihan saudara-saudaraku, kalau kita berkata anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, membaca firman Tuhan, tetapi tidak tahu kebenaran. Tuhan sungguh mengasihi kita, sungguh kasih kepada kita. Kita sepatutnya semestinya mencintai keadilan, suka beribadah, menjaga kesetiaan, hidup dalam kasih, ada kesabaran, ada kelemah lembutan. Dan kita beriman dengan benar. Kita dipanggil untuk selalu hidup dalam kebenaran, mengikrarkan kebenaran itu di hadapan banyak saksi. Saudaraku terkasih, ibadah Kamis malam ini adalah sensura morum. Terdiri dari dua kata, sensura dan morum. Sensura itu adalah sensor. Sensura itu adalah sinyal. Sensura itu adalah tanda. Berarti kalau kita hidup di dalam Tuhan ada aba-aba, ada perhatian kita, ada di dalam kebenaran. Dan morum adalah berkata moral, berkata hati. Jadi sensura morum itu pemeriksaan diri kita, pemeriksaan moral kita. Kita besok masuk kepada Jumat Agung, seperjamuan dengan Tuhan. Perlu kita memeriksakan diri kita, memeriksakan hidup kita yang lalui. Apakah kita benar ada di dalam Tuhan? Apakah kita jauh daripada Tuhan? Saudaraku terkasih, ayat 1 mengatakan, sementara itu sebelum hari Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saudaraku terkasih, Yesus yang adalah Tuhan tahu saatnya telah tiba. Tetapi sedemikian jauh dia bersama murid-muridnya, dia sungguh mengasihi mereka. Dia harus berpisah secara pribadi dengan murid-muridnya. Kalau kita merenungkan bagaimana Yesus datang ke dunia ini, banyak pengorbanan Yesus yang adalah Tuhan. Pertama, Ibu Maria harus mengandung dari Roh Kudus. Dia harus menjadi manusia karena manusia yang harus diselamatkan. Waktu dia lahir, Herodes begitu iri bahwa berita dari Majus, dia dengar ada raja yang lahir. Dia iri, orang ini akan menggantikan atau menggusur aku sebagai raja. Banyak korban. Oleh Herodes, anak-anak di bawah 2 tahun harus dibunuh. Sesudah itu Yusuf dan Maria harus pindah-pindah tempat untuk menyelamatkan Yesus karena kejahatan dunia ini. Yesus sudah besar, mengajar orang-orang percaya di bait-bait Allah. Dia dikejar-kejar oleh orang Farisi, ahli-ahli Taurat.
mahkamah agama. Dan dia ditangkap, disiksa. Saya teringat apa yang tertulis di Injil Lukas. Lukas 9 ayat 57 dan 58. Ada orang yang mau mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudaraku terkasih, Yesus yang adalah Tuhan, dia mengatakan, kalau serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia yang adalah Tuhan tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Sungguh tragis, saudaraku terkasih. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya kepunyaannya, tetapi meletakkan kepalanya pun tidak ada tempat. Dia menjadi yang menumpang di dunia ini. Saudaraku terkasih, tidak punya tempat, dan sampai matinya pun Tuhan Yesus kayak orang asing di dunia yang dia ciptakan, di dunia yang dia punya. Di Yohanes 19 saya akan bacakan untuk saudara-saudaraku terkasih, di mana waktu Yesus mati mau dikuburkan, Yusuf dari Arimatea meminta mayat Yesus daripada Pilatus. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Ayat 40 dari Yohanes 19. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan mayat dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ayat 41, ada suatu taman. Dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Saudaraku terkasih, mati pun Yesus harus meminjam tempat. Kubur Yesus harus dipinjam. Kalau kita melihat kehidupan manusia, ini sungguh-sungguh tidak masuk akal. Manusia banyak saya dengar membeli tempat untuk penguburannya. Ada di daerah Karawang yang harganya ratusan juta bahkan M. Tapi Yesus yang punya dunia, Yesus yang empunya bumi dan segala isinya ini, harus meminjam tempat. Di sini kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, harus melihat Tuhan yang adalah Raja dan yang kita sembah. Tuhan Juru Selamat kita. Kita harus berpikir sama dengan Dia, bahwa di dunia ini
kita hanya ziarah. Bahwa dunia ini adalah tempat sementara bagi kita. Kekekalan ada dalam hadirat Allah yang sudah Yesus sediakan untuk kita. Sebagaimana tertulis di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dia mau kita tinggal di mana dia berada. Supaya di mana dia berada, kita ada di sana. Saudaraku terkasih, dengan membaca ayat 1 ini, ada perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Yesus harus mengalami penderitaan, bahkan mati di kayu salib. Tetapi ia tetap setia di dalam kasih-Nya. Dikatakan di sana, sampai kepada kesudahannya. Lalu yang kedua kita memperhatikan, yaitu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Yohanes 13 ayat 4. Ini perhatian bagi kita hamba-hamba Tuhan. Baik kita pengerja harian gereja, sebagai majelis saya katakan di sini terlibat di dalamnya pendeta penatua diaken, dan juga pengerja kultural, kaum bapak, kaum ibu, pemuda remaja, sekolah minggu. Kita belajar dari Yesus yang menanggalkan jubahnya dan mengikatkan kain pada pinggangnya. Di sini kita harus menanggalkan segala sesuatu menjadi kebanggaan di hidup kita. Baik itu kehormatan, status kehidupan kita. Agar kita menahan diri. Agar kita mengendalikan diri dari hal-hal yang menghambat pelayanan. Yang menghambat pengampunan. Yesus yang adalah Tuhan dan Guru mau merendahkan dirinya untuk membasuh kaki murid-muridnya. Di sini kita melihat 3 hal dengan kerendahan hati. Di sana ada harga. Di sana kita melihat hati Yesus yang begitu mengasihi. Hati Yesus yang begitu mengasihi. Kita selalu mendengar di dalam kitab Injil di mana dia melihat orang sakit, melihat orang lapar. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bagaimana dengan kita jemaat-jemaat Tuhan? Tergeraklah hati kita untuk belas kasihan. Melihat saudara-saudara kita yang lapar. Melihat saudara-saudara kita yang sakit. Kita harus menanggalkan ini. Mungkin kita di ring satu, yaitu keluarga. Kita sebagai ibu, kita sebagai bapak, bagaimana kita terhadap anak-anak kita? Apakah kita berhati hancur melihat keluarga kita tidak hidup di dalam Tuhan? Tidak hidup mengasihi. Tidak mengampuni perbuatan anak. Tidak mengampuni istri di dalam kekurangannya. Tidak mengasihi suami di dalam kekurangannya. Mari kita belajar kepada Tuhan Yesus yang mau merendahkan hatinya, meninggalkan segala sesuatu demi pelayanan, demi pengampunan. Saudaraku terkasih, kerendahan hati itu ada harga. Mungkin orang
menyepelekan kita. Enggak apa-apa lah. Apa kata orang? Mungkin orang memandang kita sebelah mata. Enggak apa-apa lah. Bukan kita takut kepada siapa, tetapi kita takut kepada Tuhan. Pengampunan itu, saudaraku terkasih, sejatinya adalah penyembuhan. Kalau kita mengampuni seseorang, penyembuhan itu bukan untuk orang, tapi penyembuhan itu ada di dalam hati kita. Hati kita sejahtera. Hati kita ada sukacita. Di ayat 14 dan 15, Yesus berkata, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu." Di sini, saudaraku terkasih, Yesus memberikan teladan, Yesus memberikan contoh, dan Tuhan mau supaya apa yang diperbuat kita juga berbuat demikian. Soal membasuh kaki, saudaraku terkasih, dalam tradisi Yahudi, di depan rumah mereka tersedia tempayan air, dan di situ sudah siap seorang budak dengan kendi air dan handuk membasuh kaki para tamu. Di sini Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di sini kita melihat kerendahan hati Yesus, kasih Yesus yang begitu mendalam kepada murid-muridnya. Dia melayani murid-muridnya dengan baik. Saudaraku terkasih, kita melihat membasuh kaki ini secara fisik, menempatkan diri dalam pekerjaan seorang hamba. Yesus yang adalah Tuhan dan Guru mau menjadi seorang hamba. Dalam hal ini kita berpikir, dengan Yesus menjadi seorang hamba, Yesus membongkar pola pikir manusia. Jadi kita harus belajar kepada Yesus bagaimana merendahkan hati kita. Jangan kita takut apa kata orang. Kalau kita rendah hati kepada setiap orang, kalau kita lemah lembut dalam berbicara kepada setiap orang, bukan berarti kita ketakutan kepada orang. Tetapi pengajaran Yesus Tuhan kita perlu kita pegang teguh dan menghidupi firman Tuhan. Yesus membongkar pola pikir murid-muridnya. Yesus dengan begini berbuat kepada murid-muridnya. Satu keyakinan bagi Yesus bahwa murid-muridnya akan melakukan yang sama untuk melayani Tuhan di hadapan orang-orang yang dilayani para murid-muridnya. Yesus mengubah kebiasaan manusia. Jadi kalau biasa manusia itu ya tidak mau tahu, ya kita anak-anak Tuhan jangan mengikuti hal-hal demikian. Karena kita anak Tuhan. Yesus mau tahu semua. Yesus mau melakukan sendiri semua. Jadi kita pun anak-anak Tuhan. Mari kita seperti Yesus mau melakukan, bukan tidak mau tahu, tapi mau melakukan segala sesuatu. Membasuh kaki murid-muridnya, di sini kita melihat setiap jiwa sangat berharga bagi Tuhan. Di mana dikatakan di sana kepada Petrus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Yohanes 13 ayat 8. Apa yang dimaksud Yesus di sini?
Jika Yesus tidak membasuh kaki Petrus, Petrus tidak mendapat bagian dalam Yesus. Saudaraku terkasih, bagian yang dimaksud di sini ialah untuk kembali kepada Allah Bapa dan di sana memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Melalui membasuh kaki ini, tadi saya mulai mengatakan di dalam pembukaan, membasuh kaki itu dengan kerendahan hati Yesus. Di sana ada harga, ada pengorbanan. Di sana ada air mata. Melalui pengorbanan ini ada pengampunan. Tuhan Yesus melepas pengampunan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya kelak mendapat bagian di dalam Yesus, yaitu di sorga bersama-sama dengan Allah Bapa. Makanya di ayat 1 dikatakan, kasih Yesus sampai kepada kesudahannya. Bukan cuma di dunia waktu bersama-sama dengan Yesus, tetapi sampai kepada kesudahannya. Saudaraku terkasih, melalui firman Tuhan ini, mari kita belajar rendah hati, belajar menangisi jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau jemaat ada dalam kekurangan, kalau jemaat ada ketidaktahuan, saya berkata lebih dulu, yang bersalah adalah diri saya. Yang bersalah adalah pendeta Sitorus. Tidak memberitahukan kebenaran yang benar kepada sidang jemaat. Apa kata Tuhan? Nanti apa yang kamu lakukan kepada jemaat yang aku percayakan kepadamu? Mari kita saudara-saudaraku terkasih berpegangan tangan, melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Maaf kalau saya berkata, bukan hanya tugas Bapak Gembala, Bapak Pendeta Charles Kultum, bukan hanya tugas Bapak Ibu Majelis, tetapi tanggung jawab kita bersama. Kita yang Tuhan percayakan untuk melayani. Saya selalu berkata, kalau seseorang yang melayani ditabiskan menjadi pendeta, maaf, mungkin jemaat atau majelis berkata, penatua atau diaken berkata, itu tugas pendeta. Bukan. Tugas kita bersama, mari kita topang pelayanan. Mari kita dukung pelayanan. Saudaraku terkasih, mari kita bersama-sama berpegangan tangan untuk memenuhi pelayanan di GKWI Petra Pondok Putu. Kita dukung hambanya, Bapak Gembala. Kita dukung Bapak Ibu Majelis. Mari kita sama-sama sidang jemaat Tuhan berpegangan tangan. Kita bukan melihat pelayan, siapapun dia, tetapi yang kita lihat adalah Tuhan yang begitu baik. Kita ada di masa pandemi ini. Begitu meresahkan, begitu menakutkan. Bukan kita saja yang ditakuti oleh
pandemi COVID-19 ini. Tetapi semua bangsa ketakutan. Gempa di mana-mana, tanah longsor di mana-mana. Tetapi saya mau bertanya kepada saudara-saudaraku terkasih, Bapak Ibu, saudara terkasih yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidupmu hingga saat ini? Ada di dalam tangan kasih Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita semakin melekat terpaut kepada Tuhan. Saya mau mengakhiri khotbah ini dengan nats pembimbing dari Yesaya 1 ayat 16 sampai 18 berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Saudaraku terkasih, ini adalah suatu perintah. Perintah Tuhan yang kita harus laksanakan. Kita harus membasuh diri. Kita harus membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Dikatakan juga berhentilah berbuat jahat dan belajarlah berbuat baik. Saya buka tadi perkataan dengan kita membaca firman Tuhan. Berarti kita membaca isi hati Tuhan. Kita mendengarkan khotbah. Kita mendengarkan kebenaran Tuhan. Jadi kalau kita tidak ada di dalam kebenaran itu, kasihan kita. Tuhan sudah membekali kita dengan isi hatinya. Tuhan sudah mengasihi kita dengan kebenarannya supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya orang melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih, ayat yang terakhir, ayat yang 18 dikatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Janji Tuhan luar biasa, saudara-saudaraku terkasih. Merah itu menandakan begitu gelapnya mata kita. Tetapi kalau kita dikatakan akan menjadi putih seperti bulu domba, akan putih menjadi seperti salju, sukacita kita akan kebersihan. Sukacita kita akan kebersihan. Sukacita kita akan putih. Kita ada di dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku terkasih, kita akan masuk besok Jumat Agung bersama-sama dengan Tuhan. Seperjamuan dengan Tuhan. Siapakah diri kita ini, saudaraku terkasih? Boleh seperjamuan dengan Tuhan. Boleh semeja, sehidangan dengan Tuhan. Ibadah sensuramorum ini, pemeriksaan diri. Mari kita memeriksa hidup masa lalu kita. Kalau kita jauh dari kebenaran Tuhan, kalau kita jauh berkenan di hadapan Tuhan, mari kita, saudaraku terkasih,
mohon ampun kepada Tuhan untuk kita masuk seperjamuan dengan Tuhan. Terpujilah Allah. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebaktian perjamuan kudus Gereja GKW Petra Pondok Putung hari Jumat. Dalam Jumat Agung kita akan melaksanakan kebaktian perjamuan kudus. Pelayan firman, para penatua dan diaken sebelum merayakan perjamuan Tuhan perlu melakukan pemeriksaan diri di antara mereka. Dan dengan Roh Kudus, roh persaudaraan menegur satu dengan yang lain agar berkenan dengan tugas panggilan. Demikian juga dalam persekutuan di antara jemaat. Dengarlah dasar firman Tuhan dan pemeriksaan diri dalam 1 Korintus 11 ayat 28 sampai 29 demikian. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Pemeriksaan diri ini bukan merupakan media atau forum untuk menghakimi, mempermalukan dan menghukum umat karena kesalahan atau dosa yang telah diperbuatnya. Pelaksanaan pemeriksaan diri dalam kehidupan berjemaat adalah pengujian yang dilakukan oleh seorang terhadap saudara yang mengasihi dengan tulus dan memiliki kehendak baik sehingga ia bertobat. Fungsi pemeriksaan diri adalah menghadirkan dan mengekspresikan kasih Kristus yang mengampuni dengan memberi nasihat dan menegur dalam kasih dan roh lemah lembut sehingga saudaranya dapat berbalik dan mengalami pembaharuan hidup. Sebagaimana Rasul Paulus di Galatia 6 ayat 1 mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dengan demikian pemeriksaan diri hendaknya mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Karena itu setiap umat dan pejabat gerejawi dipanggil untuk menjaga dirinya masing-masing supaya mereka tidak kena pencobaan. Kepada saudara-saudaraku yang terkasih, yang penuh kerinduan bersedia mengikuti kebaktian perjamuan kudus untuk besok hari Jumat Agung, kami jemput untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang secara komunal sebagai umat Allah di hadapan-Mu. Karena Tuhan Yesus yang mengundang kita datang ke perjamuan. Selidikilah hati kami, pikiran kami, untuk menjadarkan diri kami. Sudahkah kami taat kepada firman-Mu ya Tuhan? Sudahkah kami setia menjadi murid Tuhan? Sudahkah kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi dan segenap kekuatan kami? Sudahlah kami mengakui dosa kami di antara suami dan istri, dengan anak-anak, dan bahkan sesama anggota jemaat. Ya Tuhan, saat ini kami membuka hati kami, dan kami jujur mengakui semua kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus menyadarkan kami
untuk bertobat dari kesalahan dosa kami, dan kami berkomitmen untuk mengubah hidup kami dengan hidup damai dan saling mengisi dalam keluarga gereja dan bermasyarakat. Ya Roh Kudus, teguhkanlah hati dan pikiran kami di dalam kebenaran firman-Mu, menjaga kemurnian hidup, menjaga kesucian hidup kami, mengekang lidah dan menjaga pikiran kami untuk menyambut Tuhan ke meja perjamuan. Kami juga meyakini bahwa roti perjamuan adalah tubuh Kristus dan anggur perjamuan adalah darah Kristus. Dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita menyanyikan PKJ nomor 172, Kala Yesus basuh kaki muridnya.
Kita masuk di dalam dua syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan firman-Mu yang mengingatkan kami akan kerendahan hati Yesus, pengorbanan Yesus, pengampunan Yesus. Teguhkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk melakukan dan menghidupi firman-Mu. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami. Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, Kabinet Indonesia Maju, Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian, pemerintah pusat dan daerah, Tuhan berkati. Demikian juga para dokter, perawat, medis, yang bekerja di bidang kesehatan, Tuhan lindungi. Mereka Tuhan jauhkan dari pandemi COVID-19. Demikian juga vaksinasi boleh terlaksana dengan baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati pekerja sinode, gereja kami GKUI, dimanapun berada Tuhan memberkati. Tuhan memberkati para pelayan Tuhan di GKUI Petra. Tuhan memberkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Charles Gulto, dan juga keluarganya, Ibu Silvia Gulto. Demikian juga anak-anak terkasih, Yunike dan Hagai. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk para majelis, Bapak Ibu, dan seisi rumah mereka yang selalu setia mendukung, menopang mereka dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati sidang jemaat, baik itu anak-anak sekolah minggu, remaja, dan pemuda, persekutuan kaum bapa, persekutuan wanita Esther, dan juga lansia. Berkat Tuhan tercurah untuk GKUI Petra, Pondok Pucung, gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tuhan memberkati. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Injil diberitakan di mana-mana, sampai ke ujung bumi. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan membawa persembahan syukur kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, dengan mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 dan 2 demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, marilah kita memuji Tuhan dari NKB nomor 134, bait 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhan.
curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Jemaat, kami ajak bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan, dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami terus untuk belajar mengucap syukur dalam segala hal, terutama belajar untuk mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan kembali dengan pujian dari NKB nomor 126, bait 1 dan 2, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Pada sensura morum Kamis malam ini, saudaraku terkasih, mari kita merefleksikan dalam hidup kita. Pemeriksaan diri kita besok masuk di dalam Jumat Agung, seperjamuan dengan Tuhan. Mari kita laksanakan firman Tuhan ini dengan segenap hati. Dan kehidupan kita hari lepas hari,
Kiranya Roh Kudus akan menuntun dan memberi kekuatan kepada sidang jemaat sekalian. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber kebenaran memenuhi engkau dengan damai sejahtera, dan oleh penyertaan Roh-Nya yang kudus, hidupmu menyatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kini dan sampai selama-lamanya. Hosiana.